Halo pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mutia Parasti akan membersamai pemirsa 1 jam ke depan dalam dialog Sabah Jateng Lingkar TV. Pemirsa, kawasan pesisir tidak hanya menyimpan potensi perikanan dan juga kelautan, namun juga menjadi aset wisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya di Kabupaten Kendal. Dan saat ini pemirsa, saya sedang berada di Pantai Indah Kemangi di Kabupaten Kendal, tepatnya di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, di mana pantai ini terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir yang menarik perhatian masyarakat baik dari Kabupaten Kendal maupun luar Kabupaten Kendal. Dan kita akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana sinergi dari pemerintah desa dan juga DKP Kabupaten Kendal dalam mengembangkan destinasi wisata di Pantai Indah Kemangi. Dan saat ini pemirsa, saya telah ditemani oleh narasumber yang kompeten di bidangnya yang akan saya perkenalkan kepada pemirsa. Yang pertama ada Kepala DKP Kabupaten Kendal, Bapak Hudi Sambodo. Apa kabar hari ini, Bapak? Kabar baik, sehat, dan tentunya harus semangat terus. Semangat terus. Di kesempatan ini kita berada di pantai, Bapak. Seperti apa semangat hari ini? Jadi pantai ini kan boleh dikatakan tempatnya orang-orang healing, orang-orang mencari ketenangan. Gitu. Nah, suasananya dengan angin yang semilir, ini terasa sangat seger dan panas pun tidak terasa. Dan di bawah pohon-pohon yang rindang, sangat menyenangkan gitu, sangat Mbak menyenangkan. Mutia. Oke, baik Pak Hudi. Dan selanjutnya ini ada dari Bapak Kepala Desa, ada Bapak Dasuki. Apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Oke, seperti apa Bapak semangat hari ini ya di pantai ya Bapak ini ya? Iya. Oke. Nah, pemirsa, kita akan menggali mengenai gambaran dari destinasi wisata di Pantai Indah Kemangi ini yang juga merupakan kewenangan dari DKP untuk mengembangkan sektor perikanan, kelautan dan juga wisata di sini. Dan sebelumnya kita akan ke Pak Hudi terlebih dahulu. Pak Hudi, bisa digambarkan terkait destinasi wisata di Pantai Indah Kemangi ini sejauh ini seperti apa dari DKP melihatnya? Jadi Pantai Indah Kemangi yang berada di Desa Jungsemi, ini Kecamatan Kangkung, ini Mbak Mutia, ini merupakan destinasi wisata yang saat ini secara pengunjung ini nomor 2, setelah wisata Kali Kesek di Boja. Awal mula dari desa wisata yang dikelola oleh BUMDes di Pantai Indah Kemangi ini adalah penanaman mangrove. Mangrove itu salah satunya yang paling sesuai untuk daerah Pantai Indah Kemangi. Ini adalah cemara laut seperti yang Mbak Mutia lihat. Ini sangat tumbuh subur. Rapi juga ya Pak ya? Rapi juga. Awalnya memang pantai ini pengunjungnya 1-2 Iya. Tetapi kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan ini juga punya semacam program tersendiri. Jadi di laut ini tentunya kan ada abrasi, ada agresi. Lah abrasi ini salah satunya harus kita tanggulangi. Supaya bisa menanggulangi abrasi, ini tentunya kita harus menanam mangrove. Nah, salah satu mangrove yang saat ini tumbuh dan berkembang adalah cemara laut. Dan ini terbukti dengan penanaman mangrove yang rimbun, yang boleh dikatakan saat ini kalau kita melihat dari atas ini sudah tidak kelihatan tanahnya, yang kelihatan adalah hijau semua. Ini adalah hasil daripada penanaman mangrove dari berbagai pihak juga, ya, betul. Pak Kepala Desa. Pak, kalau ini kan dari DKP terus berupaya, ini kan salah satunya selain untuk menahan abrasi ya tadi ya Bapak ya, ini kan juga menambah estetika. Ya, mungkin dari DKP sebelumnya sudah melakukan berapa kali penanaman mangrove ini dan sebetulnya memakan berapa lama ini proses pertumbuhan mangrove ini, Pak? Oke, jadi untuk penanaman mangrove ini tentunya tidak dari DKP saja, dari berbagai pihak ini juga menanam, juga dari Dinas Lingkungan Hidup ini juga menanam, ya, Pak betul. Kepala Desa, terus kemudian dari PLN, kemudian dari
pemerintah provinsi dan semua berkolaborasi untuk saling menyokong supaya daerah pesisir di Jungsemi, Pantai Indah Kemangi ini nanti ke depan memang benar-benar satu ini abrasi tidak terjadi lagi. Terus kemudian yang kedua menjadi tujuan destinasi wisata bahari atau wisata laut yang boleh dikatakan nanti menjadi ikon daripada Kendal. Sehingga kalau dari Semarang atau dari Batang atau mungkin dari daerah lain ini mau wisata di Kendal, nanti Pantai Indah Kemangi ini adalah tujuan utama. Itu Mbak Mutia. Oke. Artinya ini kolaborasi bersama. Kalau dulu mungkin kondisinya dari DKP melihatnya seperti apa untuk di Pantai Indah Kemangi ini sebelum ditanami mangrove ini, Pak? Jadi awal sebelum adanya penanaman mangrove cemara laut, ini daerah Pantai Indah Kemangi dari ujung Karangmalang sana sampai dengan ujung sebelah Tanjung Mojo ini gersang dan tidak ada tanaman mangrove, dan yang ada di pinggir-pinggir ini banyak sampah yang tentunya kalau dilihat ini tidak enak di mata. Terus kemudian kita juga melihat ada beberapa daerah seperti daerah di Jogja, pantai selatan ini ya, ada Baron, ada Samas dan lain sebagainya. Ini sama-sama pantai, kemudian di sana itu menjadi destinasi wisata laut yang luar biasa, dan itu mendatangkan pendapatan dari pengelola, sehingga kita juga kepingin nanti desa Jungsemi Pak Kepala Desa ini juga bisa mendapatkan pendapatan dari pengunjung yang datang ke Pantai Indah Kemangi. Kalau ini Bapak alasan memilih cemara laut ya Bapak ya, dibanding maksud kami dari cemara untuk mangrove sendiri dibanding mangrove yang ditanam di laut-laut, kenapa Pak alasannya? Jadi kalau tanah pesisir atau tanah pinggir laut ini kan berbagai karakteristiknya kan beda-beda. Ada yang berpasir, ada yang mengandung lumpur, kemudian juga ada yang tenggelam oleh air. Kalau cemara laut ini paling cocok memang di daerah pesisir yang berpasir. Seperti kita lihat yang saat ini kalau ditanami dengan mangrove yang lain pasti tidak tumbuh. Nah, yang paling cocok dan bisa tumbuh cemara laut, sehingga kita tanami cemara laut semuanya, Iya, Nah, terus kemudian mungkin di daerah pesisir yang lain, ini cocoknya dengan mangrove yang punya karakteristik lain, yang biasa tumbuh hidup di air yang ada lumpurnya di pinggir laut, itu kita tanami sesuai dengan cocok hidup di mana mangrove tersebut gitu Mbak Mutia. Artinya menyesuaikan topografi wilayah masing-masing ya Bapak ya. Tidak harus sama gitu ya. Tidak harus seragam. Kalau dari segi ini Pak, ini kan sudah tinggi-tinggi dan besar-besar. Berapa lama ini Pak usianya kisaran? 4-5. Nah, ini sekitar 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun ini sudah termasuk gede dan sudah rapat. Dan ini tentunya ada yang ditanam itu tidak langsung hidup. Ada beberapa yang mati. Itu yang mati kita tanami kembali, sehingga menjadi sehingga kan Mbak Mutia bisa lihat yang di sebelah sana ini kan masih kecil-kecil ya. Ini penanaman di tahun 2025 ya. Artinya ini dalam setiap periode memang ada penambahan penanaman mangrove ya Bapak ya. Dan cemara laut ini ya. Betul, ada istilahnya ditanam, kalau ditanam saja tidak dipelihara, tidak dicek, itu banyak yang mati. Terus kemudian ada juga yang mungkin orang iseng gitu dicabut gitu. Sehingga itu harus ditanam ulang supaya nanti mangrove cemara laut ini tertanam dan tertata rapi seperti baris berbaris gitu ya. Oke, kalau dari tujuan sendiri penanaman cemara laut ini apa sih Bapak selain untuk abrasi ini tadi? Jadi
cemara laut atau mangrove ditanam di pesisir, pasti tujuannya adalah untuk penanggulangan abrasi. Laut ini semakin lama airnya akan semakin ke daratan, sehingga kalau ini tidak ditanggulangi dengan menanam mangrove sebagai penahan abrasi, ini tentunya air laut boleh diukur ya, ini Pak Kepala Desa yang berada di sini, ini majunya bisa 1 meter 2 meter per tahun gitu. Iya, betul. Tapi dengan ditanami mangrove untuk penahan gelombang, ini menghambat ya abrasi. Jadi yang pertama itu, yang kedua pasti mangrove ini adalah tumbuhan yang kalau kita lihat itu upamanya mangrove kena angin gitu kan, kayak pohon menari dan sebagainya. Ini juga merupakan pemandangan ya, destinasi yang baik. Terus kemudian juga mangrove ini untuk sengon laut ini tentunya kan juga sebagai tempat burung-burung ya. Burung-burung bisa hidup, bisa berkembang. Seperti saat ini kita juga dengar banyak burung yang terbang ini menjadi ekosistem bagi flora maupun fauna yang ada di pesisir itu. Oke, luar biasa sekali yang telah dilakukan dari DKP Kendal. Sejauh ini selain penanaman cemara laut ini yang telah dilakukan dari DKP untuk menjaga ekosistem di Pantai Indah Kemang ini apa saja, Pak? Jadi kita itu juga ada program bersih-bersih pantai. Bersih-bersih pantai karena pinggir pantai ini kalau sudah musim pasang, sampahnya luar biasa. Sampahnya itu Kiriman dari mana-mana ya, Pak? Kiriman dari mana-mana, dan ini kalau tidak dibersihkan, ini tentunya akan menyebabkan dari pemandangan tidak bagus, terutama untuk sampah plastik. Kita juga melihat saat ini plastik yang ada di pinggir-pinggir pantai ini semakin lama itu tidak semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Nah, kita harus peduli, kita mengajak masyarakat di sekitar pesisir untuk menjaga pantai supaya pantai tetap bersih, terutama dari sampah. Oke, luar biasa. Baik pemirsa, kita akan bergeser ke Bapak Dasuki selaku Kepala Desa di Jungsemi. Bapak bisa diceritakan dulu prosesnya ketika awal membangun dan juga menata Pantai Indah Kemang ini seperti apa dari pemerintah desa? Ya, terima kasih. Saya Dasuki selaku Kepala Desa Jungsemi. Terima kasih Mbak Mutia. Awalnya itu kami punya mindset itu pantai-pantai yang lain itu bisa dikelola sebagai destinasi wisata, Jungsemi harus bisa. Setelah itu saya masukkan di dalam Musrenbangdes. Masukkan dalam Musrenbangdes, di dalam Musrenbangdes itu ada penolakan daripada masyarakat. Tapi setelah saya beri pemahaman, masyarakat akhirnya bisa menerima. Alasannya dia menolak itu, Desa Jungsemi kan termasuk desa miskin, desa tertinggal. Kalau Pak Lurah bikin bikin destinasi wisata, takutnya anggaran dana desa itu tersedot ke wisata. Terus saya sampaikan, saya tidak akan menggunakan anggaran dana desa untuk mengembangkan wisata bahari ini. Akhirnya terbukti sampai sekarang kami belum menggunakan anggaran dana desa. Dan kami adakan penghijauan penanaman ini, Mbak. Itu permulaan pertama ya? Nah, permulaan pertama kita adakan penghijauan terus menerus. Kami tidak punya anggaran, kami kerjasama sama LH, sama Foreli, sama DKP, sama Dinas Kehutanan, bahkan sama PLN, CSR PLN pun saya minta untuk mengadakan penghijauan ini, Mbak. Dan untuk membangun infrastrukturnya kami menggandeng ya dari Kementerian Kelautan. Terbukti ini ada Juglu, ada Gardu Pandang, ada Gapura. Ya, ada juga dari Kementerian Dikti, Mbak. Kementerian Dikti untuk membantu kami di dalam sumber daya manusianya maupun infrastruktur yang lainnya. Terus kami gandeng juga Basnas, Mbak. Gandeng Basnas untuk membuatkan musola, membuatkan loket.
Kami gandeng juga dari dari Kementerian Desa pada saat itu. Ya terus minta Banprop juga, Mbak. Bantuan provinsi dari gubernur. Jadi kami membangun ini sampai saat ini, Mbak. Infrastruktur ini belum menggunakan anggaran dana desa dan kami pengembangannya itu dibantu dari hasil HTM sini, Mbak. Dari hasil HTM ini kita kembangkan untuk menjadi yang sedemikian rupa ini. Alhamdulillah sekarang sejak tahun 2021 kita buka kan tahun 2018. Tahun 2021 itu kita sudah bisa membiayai pendidikan non formal, Mbak. Dari tingkat TPQ, madrasah, wusto, TK, PAUD, sedesa Jungsemi, Mbak. Jadi semuanya itu sehariannya dibayari dari pendapatan Pantai Indah Kemangi. Dan selebihnya Pantai Indah Kemangi telah membantu juga pendapatan di PAD Desa, Mbak. Di PAD Desa terus kita kembangkan terus untuk membantu kegiatan TMMD, untuk membantu membeli alat kebersihan. Bahkan tahun ini, Mbak, baru saja kita beli eskavator untuk membantu kebersihan di pantai sini. Jadi alhamdulillah Pantai Indah Kemangi ini sekarang sudah bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Desa Jungsemi. Dan kami mengambil kebijakan karyawan maupun pekerja di Pantai Indah Kemangi itu harus warga Desa Jungsemi. Yeah. Terus untuk pedagangnya kami ngambil kebijakan juga harus warga Desa Jungsemi. Jadi sudah ada UMKM maupun pedagang yang ada di Pantai Indah Kemangi ini sekarang ada 68 UMKM, Mbak. Dan itu tidak dipungut biaya sepeser pun dari pemerintah desa maupun dari pengelola. Jadi murni mereka berusaha di sini, hasilnya dinikmati sendiri. Hasilnya dinikmati sendiri dengan satu syarat, dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Pantai Indah Kemangi ini. Nah, itu tadi pemirsa. Nah, nantinya kita juga akan menggali lebih dalam mengenai langkah-langkah yang dilakukan dari DKP dan juga upaya yang dilakukan dari pemerintah desa dalam mengembangkan pariwisata bahari di Pantai Indah Kemangi. Namun kita akan jeda terlebih dahulu setelah pariwara berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV.
Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, saya masih ditemani dengan DKP Kabupaten Kendal dan juga dari Kepala Desa Jungsemi. Dan saat ini kita akan ke Pak Budi. Pak Budi, tadi telah disampaikan bahwasanya peranan mangrove ini sangat luar biasa impact-nya bagi perkembangan pantai di Pantai Indah Kemangi ini. Dan dari DKP sendiri seperti apa dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pantai ini, Bapak? Mbak Mutia. Jadi kita pemerintah punya program. Ini kalau berjalan sendiri pasti tidak akan berhasil dan betul. tidak akan bermanfaat. Nah, kita tentunya setiap ada program ini harus menggandeng dan melibatkan masyarakat sekitarnya. Saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan ini juga berusaha untuk bisa menggandeng pihak-pihak lain. Salah satunya kemarin saya ke Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, yang di sana itu ada program pengabdian masyarakat. Nah, di dalam pengabdian masyarakat itu UGM punya KKN tematik. Jadi kuliah kerja lapangan, kerja nyata yang tidak bersifat umum. Nah, saya kemarin tak sampaikan ke Pak Kepala Desa, ini kalau Jungsemi ini cocoknya adalah terkait dengan wisata. Ya. Nah, nanti kalau dikabulkan ataupun nanti ditindaklanjuti, karena kemarin dari Bu Dekan ini juga akan menindaklanjuti, akan menerjunkan KKN, yang KKN ini nanti terjun ke masyarakat dan tinggal di desa biasanya. Dia menyampaikan, nah sekarang anak-anak sekarang itu kalau medsos, IT, kemudian digital marketing ini sudah jago-jago semua. Nah, saya juga kepingin nanti melibatkan masyarakat di Jungsemi ini nanti supaya bisa menjual ataupun nanti yang namanya jualan itu secara tradisional. Ini pasti pasarnya kan terbatas. Tapi kalau sudah nanti ke digital ataupun melalui medsos dan sebagainya, nah ini tentunya akan lebih cepat dan lebih baik lagi. Sekarang itu kalau tidak viral kan tidak terkenal gitu kan, nah, sehingga nanti biar masyarakat dilibatkan itu nanti bareng-bareng dengan mahasiswa KKN rencananya dari UGM ini untuk bisa memviralkan Pantai Indah Kemangi. Walaupun saat ini secara pengunjung juga sudah lumayan banyak Tadi di akhir pekan atau liburan itu sampai 3.000-4.000 orang. Tetapi nanti kalau sudah menggunakan digital marketing, menggunakan medsos, menggunakan bantuan IT, ini tentunya akan lebih baik lagi. Kemudian masyarakat ini tentunya kan seperti Pak Lurah sampaikan kalau belum ada hasilnya, belum tahu, kadang-kadang menolak gitu kan. Tetapi nanti kalau sudah ada tahu manfaatnya, ini pasti akan semuanya ikut gitu kan. Seperti jualan yang UMKM di sini ini satu, terus kemudian ada yang buka lagi. Ini karena dia mendapat cerita, banyak yang belanja, banyak yang beli dan sebagainya, sehingga akan ikut-ikutan. Jadi melibatkan masyarakat, ini tentunya harus berproses, harus pelan-pelan. Itu tadi langkah-langkah yang akan dilakukan ya Bapak. Nah, sejauh ini kerjasama ini terjalinnya seperti apa? Sedang proses MOU atau seperti apa? Untuk melibatkan masyarakat, kita juga menggandeng dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa waktu yang lalu, ini pengelola dari Pantai Indah Kemangi, BUMDes-nya ini juga diadakan pelatihan manajemennya, pelatihan untuk marketing digitalnya. Kalau tidak salah kemarin dikirim kemana itu? Saya lupa Pak. Di Labuan Bajo, Pak. Di Labuan Bajo. Sehingga dengan alam yang sudah mulai baik, menarik, ini tentunya SDM-nya juga harus
tingkatkan kemampuan, skillnya dan pengetahuannya, sehingga nanti bareng-bareng SDM-nya ditingkatkan, kemudian lingkungan pesisir Jungsemi ini juga dijaga supaya jangan sampai sekarang yang sudah bagus nanti tidak terawat, masyarakat pengunjung yang tadinya mau ke Jungsemi, ke Pantai Indah Kemangi jadi tidak datang. Oke, Pak, itu tadi kan langkah-langkah yang dilakukan ya Bapak. Itu salah satunya sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya juga ya Pak ya? Iya, betul. Jadi saat ini kita juga bisa melihat ya, seperti negara Singapura. Ini dari SDM, dari sumber daya alamnya kan minim, sedikit sekali, tapi menjadi negara yang maju, berpenghasilan tinggi, penduduknya tidak mau menyerah dengan keterbatasan sumber daya alam. Nah, orang-orang Singapura ini kan SDM-nya, sumber daya manusianya kan ditingkatkan terus, sehingga saat ini menjadi negara maju. Lah, kita juga kepingin di Indonesia, terutama nanti di Kendal, di Jungsemi, ini selain yang mengelola Pantai Indah Kemangi, ini juga SDM generasi mudanya, pemudanya dan sebagainya juga nanti ditingkatkan kemampuan, skillnya dan pengetahuannya. Kalau peran dari para nelayan sendiri untuk pengembangan wisata ini sejauh ini DKP melihatnya seperti apa Pak? Jadi kalau nelayan ini beda dengan wisata bahari. Nelayan ini dia tiap harinya ini yang dia pikirkan adalah menangkap ikan. Jadi untuk ketahanan pangan, untuk mendapatkan ikan, dan ikan ini sumber protein yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian kalau untuk wisata, nelayan ini memang nanti bidangnya beda-beda, beda-bidang. Jadi wisata nanti adalah tersendiri, dan di wisatanya itu kebanyakan malah dari masyarakat yang ada di daratan, di desa gitu. Tapi kalau nelayan ini sehari-hariannya cuma fokus ke mencari ikan. Oke, kalau dari DKP sendiri ada langkah untuk mengembangkan UMKM terutama di hasil laut di sekitar sini seperti apa Bapak? Jadi wisata ini kan ada beberapa hal ya, alamnya, kulinernya, oleh-olehnya. Lah, nelayan ini kan istrinya kan juga tidak, kebanyakan istrinya kan tidak bekerja, dia tergantung sama bapaknya yang mencari ikan. Nah, ini kita juga memberikan berbagai kursus untuk istri-istri nelayan supaya istri-istri nelayan ini juga punya penghasilan. Nah, bagaimana caranya? Kita juga memberikan pelatihan kursus untuk pengolahan ikan. Terus kemudian juga kita memberikan pelatihan-pelatihan untuk membuat kayak cenderamata yang berasal dari hasil laut, umpamanya relief dari kerang, kemudian ada kerajinan-kerajinan dari hasil sisik ikan. Ini tentunya akan sangat dibutuhkan juga wisata, kemudian juga ada oleh-olehnya. Kemudian juga kulinernya, seafood ini kan luar biasa Ini menjadi makanan yang kebanyakan orang itu favorit. Nah, kita juga memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana cara mengolah, memasak seafood yang baik dengan mendatangkan para ahli-ahli masak yang sudah berpengalaman. Gitu. Oke, luar biasa sekali yang telah dilakukan dari DKP Kendal sendiri pemirsa. Dan sejauh ini dari Pantai Indah Kemangi ini, dari sudut pandang DKP sendiri sudah seberapa jauh ini Pak kemajuannya, dan perlu ada sentuhan apa lagi di sini Pak? Ya, jadi Pantai Indah Kemangi ini tentunya sudah berkembang tetapi masih banyak yang perlu lebih jauh dikembangkan. Seperti tadi Pak Kepala Desa, kalau umpamanya di daerah pantai-pantai di Jogja, ini kan selain pantainya, pasti ada oleh-olehnya, pasti ada kulinernya. Terus kemudian juga kalau wahana,
di Bali, ya. Di Bali ini wahana tidak hanya monoton yang sekarang ada. Di sana mungkin ada kayak banana boat, kemudian juga ada kayak permainan-permainan, balon isi air dan sebagainya. Ini tentunya akan menarik lagi pengunjung. Jadi pengunjung selain melihat alam, dia juga bisa berinteraksi dengan air, berinteraksi dengan laut melalui permainan-permainan yang kadang-kadang permainan tersebut adalah permainan yang bisa meningkatkan adrenalin. Nah, ini pastinya akan lebih tertarik lagi. Terus kemudian saya juga bisa melihat bahwasannya mungkin akses jalan menuju pantai Indah Kemang ini perlu ada perbaikan lebih tuntas lagi, walaupun ini ada beberapa yang sudah baik. Nah, ini dituntaskan sehingga nanti pengunjung ini kalau masuk ke Pantai Indah Kemang ini dengan jalan yang mulus, jadi suasananya kan lebih enak daripada jalannya gerunjal-gerunjal dan seperti naik kuda gitu. Sebenarnya ini juga ada wahana-wahana seperti naik kuda di pinggir pantai dan sebagainya, tentunya juga akan menarik gitu ya. Dan nanti monggo Pak Dasuki tentunya juga sebagai Pak Kepala Desa ini punya program tersendiri yang intinya masih bisa ditingkatkan dan dimaksimalkan. Baik, nah kita akan ke Pak Dasuki. Nah ini Bapak bisa diceritakan mungkin fasilitas dan juga layanan yang ada di Pantai Indah Kemang ini seperti apa Bapak? Ya, terima kasih. Untuk fasilitas dan layanan, kita menyediakan istilahnya wifi gratis untuk pengunjung itu. Wifi gratis, terus kita menyediakan juga ruang informasi di kantor sana. Terus kita ada sediakan P3K juga. Terus kita sediakan tempat untuk sholat. Kita punya musola yang saya anggap cukup musola. Terus fasilitas kayak kamar mandi, WC, MCK itu kita kurang lebih punya sekitar 90 pintu. 90 pintu untuk pelayanan masyarakat. Dan Pantai Indah Kemangi sekarang melayani untuk kemah para siswa-siswi di tingkat SMP, SMA maupun tingkat SD. Bahkan di bulan September besok itu ada kemah dari SD Alam. Kayak yang kemarin ada kemah juga dari SD Alam. Dan itu termasuk fasilitas yang disediakan. Terus untuk untuk fasilitas yang lain kayak kayak mobil pengangkut untuk pertolongan pertama dan sebagainya memang kita belum punya, tapi pihak pengelola memfasilitasi seandainya ada orang atau wisatawan kena sengatan ikan dan lain sebagainya, difasilitasi langsung dibawa ke Puskesmas. Oke, luar biasa sekali dari fasilitas cukup lengkap. Kamar mandinya sangat-sangat banyak, ada 90 pintu ini pemirsa. Nah Bapak, ini untuk memberikan fasilitas layanan ini kan perlu tenaga dan juga sumber daya. Nah itu yang tadi dilibatkan adalah masyarakat sekitar. Jumlahnya berapa Bapak? Untuk tenaga itu, untuk tenaga loket itu ada 4 orang, kita pakai shift Mbak. Terus ada tenaga kebersihan, ada 4 orang juga. Terus ada tenaga penjaga pengatur lalu lintas kayak penjaga parkir itu ada 4 orang. Nah, 6 orang itu dibantu dari Karang Taruna, dari Hansip itu ada 6 orang. Terus kita di weekend itu yang luar biasa itu Mbak, kami selalu dibantu dari aparat TNI, aparat Polri, baik dari TNI AL maupun TNI AD. Terus dibantu juga dari Polairut. Polairut membantu juga mengamankan di sini kalau weekend itu Mbak.
hari libur. Nah, itu menjadi tampil beda dari wisata yang lain. Karena kami mau pengunjung itu aman di sini, Mbak. Merasa dilindungi, merasa aman. Dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang dengan baik. Pak, tadi kan di sini cukup luas ya, ada 2,7 hektar. Nah, untuk menjaga kebersihan ini, Pak. Iya. Tadi kan disampaikan dari DKP ada program membersihkan bersih-bersih pantai. Nah, kalau sejauh ini yang dilakukan dari pemerintah desa untuk menjaga kelestarian dan juga sampah-sampah di sini? Jadi terima kasih, kami amati beberapa tahun ini. Kalau musim kemarau semacam ini, Mbak, pakai tenaga kerja 4 orang itu masih cukup. Kalau musim penghujan itu walaupun dikerahkan per hari 20 orang, saya yakin nggak cukup. Makanya kami paksakan kemarin membeli eskapator untuk menimbun sampah-sampah kiriman itu, Mbak. Karena sampah kiriman itu kan banyak kayu-kayu dari sungai-sungai itu kan mengalir ke laut, akhirnya mendarat ke pantai ini. Jadi rencana kami akan kami timbun, sekali timbun terus. Makanya kami paksakan untuk bisa beli eskapator. Alhamdulillah kemarin terbeli juga eskapator, Mbak. Oke, ini untuk menjaga kelestarian dan juga kebersihan pantai ya, Bapak ya. Ya. Pak, selain itu kan tadi juga sempat disinggung mengenai ini cemara laut. Nah, dari pemerintah desa dan juga petugas yang ada di sini menjaga cemara laut yang di sini seperti apa, Bapak, yang dilakukan? Ya, sangat masif sekali, Mbak. Karena apalagi sekarang sudah merasakan hasilnya dari pedagang maupun UMKM. Bahkan cemara-cemara itu kadang-kadang UMKM maupun pedagang itu kalau di depan warungnya itu ada yang mati, itu malah dia cari bibit sendiri, tanam sendiri. Oke, sudah ada kesadaran seperti itu ya, Pak ya? Nah, jadi kami memang tiap tahun adakan peremajaan kembali atau penambahan tanaman lagi. Karena kami yang sebelah timur sana itu ada 1,7 kilo itu, Mbak. Kita sudah ada penghijauan semacam ini, tapi belum ada gerakan untuk istilahnya kegiatan wisata, belum ada. Karena kami keterbatasan untuk akses jembatan sampai ke sananya, Mbak. Jadi tetap kami adakan penghijauan. Yang satu istilahnya ya untuk melindungi pantai kita, Mbak. Pantai kita. Oke. Sejauh ini perawatannya seperti apa, Bapak, ini cemara laut? Perawatannya kami adakan penyiangan, terus adakan pembersihan rumputnya, terus kadang-kadang kita adakan pemupukan juga, Mbak. Pemupukan supaya subur. Nah, itu supaya tanaman itu subur dan terawat, itu kita bersihkan juga. Luar biasa sekali. Nah, ini salah satu yang menjadi daya tarik juga ya, Pak ya. Oke, Pak, untuk melibatkan masyarakat sekitar selain petugas yang dilakukan seperti apa, Pak, untuk menjaga pantai dan juga cemara laut di sini? Ya, kami kan karena ini wisata, Mbak. Kami bentuk juga yang namanya Pokdarwis, Mbak. Oke. Pokdarwis itu bertugas untuk menyadarkan masyarakat bahwa di Desa Jungsemi itu ada pariwisata bahari. Jadi dia itu duduk cerita sama tetangga, sama teman dan lain sebagainya, itu menceritakan masalah pariwisata. Keuntungan pariwisata itu apa, dampaknya apa di desa, itu diceritakan oleh Pokdarwis. Jadi kami tidak cukup mengandalkan Pokdarwis, kami mengandalkan juga dari RT, RW maupun mengandalkan dari BPD desa, mengandalkan dari tokoh-tokoh agama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Dampak daripada wisata adalah untuk kemakmuran masyarakat desa, untuk pembangunan desa kita tercinta juga. Terus yang di pelaku usahanya sendiri di pantai, kita adakan pertemuan itu per selapan sekali, Mbak. Selapan itu kalau di 36 hari sekali lah. Selapan sekali kita adakan pertemuan karena kita menekankan bahwa kearifan, keramahan itu bukan kok ramah mulutnya saja, tidak. Ramah harganya, ramah dengan pengunjung, ramah kebersihannya, itu akan menarik pengunjung. Itu kami sosialisasikan terus. Terus harga-harga pun kita sosialisasikan kepada pedagang supaya pengunjung itu tidak bosan. Ya, kalau pengunjung bosan datang ke Pantai Indah Kemangi tapi bawa jajan sendiri. Jadi kita membuang sampahnya saja di sini. Tapi kalau harganya itu lebih murah di sini daripada di
pasar Weleri contohnya, ya akhirnya dia ke sini tidak bawa makanan, makan di sini apa di sini. Jadi gitu. nggak melarisi UMKM Iya, yang ada di betul. sini ya Bapak ya. Betul. Kalau di sini UMKM-nya variasi sajiannya apa saja Pak? Ya variasiannya ya gorengan, kayak soto, kayak lontong, kayak Hasil laut ada? ikan bakar ada, Wadah. ikan bakar dari hasil apa namanya hasil laut. Hasil laut juga Ya ada. kayak masakan cumi, masakan udang, alhamdulillah ada, Mbak. Dan jadi favorit juga Jadi ya Pak favorit ya. juga di sini. Oke, kalau tiket masuknya berapa Pak di sini? Tiket masuknya 5.000 saja, Mbak. 5.000 saja. Untuk parkirnya gratis. Oke. Terus fasilitas yang ada kasibu, ada kasibu, terus ada apa namanya tempat duduk yang lain itu gratis semuanya, Mbak. Oke, Pak tadi kan juga sempat disinggung mengenai ini ada gardu pandang ini. Iya, Ini kan gardu. untuk memantau bagi para pengunjung Iya. yang nanti kiranya bermain air di pantai. Mungkin ada berapa petugas Pak yang nanti bertugas di gardu pandang ini? Di sini cuma 1 orang saja, Mbak, untuk bertugas di sini. Karena tidak terlalu apa namanya terlalu menguasai medan, karena ini kalau gardu pandang di sini saja kan tidak bisa menjangkau ke ujung dan ke ujung. Makanya ada yang jalan untuk memantau Keliling itu. ya Bapak ya. Keliling. Oke, untuk memastikan para pengunjung bermain air tetap bermain aman. Oke, nah kita akan melanjutkan perbincangan mengenai pengembangan wisata di Pantai Indah Kemangi. Namun kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Hudi kali ini. Pak Hudi, program prioritas DKP untuk pengembangan Pantai Indah Kemangi ke depan seperti apa ini? Ya, jadi DKP ini sebenarnya secara tupoksi ini adalah untuk meningkatkan produksi perikanan laut, produksi perikanan darat atau air tawar, terus kemudian juga mengembangkan pengolahan hasil ikan. Terus kemudian untuk wisata ini sebenarnya kita kebetulan saja ya punya pesisir yang Kendal itu punya pesisir 42 km panjangnya. Tentunya ini nanti bergesekan dengan kewajiban ataupun tugas daripada dinas lain juga. Lah kita terkait dengan wisata bahari ini tentunya juga tetap kita memprogramkan juga karena dari kementerian sendiri, jadi di pusat ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini juga ada program
Bahari. Apa itu Bapak? Desa Wisata Bahari. Desa Wisata Bahari di Kendal ini sebenarnya tidak hanya Pantai Indah Kemangi, ya. Di tetangganya Pantai Indah Kemangi ini ada Pantai Karangmalang, ya. Pantai Karangasri. Ini tentunya ke depan juga kita kembangkan juga. Kemudian juga di daerah Kendal, daerah Patebon, Kaliwungu ini juga banyak pantai-pantai yang sama-sama harus bisa berkembang. Jadi jangan sampai nanti salah satu bisa berkembang, yang lainnya tidak. Sehingga saya juga menyampaikan ke Pak Kepala Desa, Pak Dasuki, Pak Lurah itu tetangganya Karangmalang juga diajari Pak, supaya nanti bisa mendapatkan PAD juga. Kita juga bercermin beberapa daerah wisata pantai baik di Bali maupun di Jogja. Ini kan ada berjejer-jejer ya, yang di Gunung Kidul itu ada pantai Baron, ada pantai Sepanjang dan sebagainya, jejer-jejer. Pengunjung itu kalau berkunjung cuma di satu pantai, ini kan dia penasaran dengan pantai yang ada yang lainnya. Iya betul. Tentunya ya semuanya harus kita kembangkan. Lah kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan ini mendorong ya untuk pantai-pantai yang saat ini belum semaju ataupun belum berkembang secara baik, ini untuk membuat proposal untuk maunya akan seperti apa ini kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena di sana ada programnya. Nah, salah satu program ini dari kementerian yang nanti difasilitasi oleh DKP, ini salah satunya mungkin seperti adanya joglo, kemudian gapura, gardu pandang, terus kemudian nanti jembatan, terus kayak dermaga apung dan lain sebagainya. Ini supaya nanti semuanya bisa berkembang di Kendal. Saya nanti kalau Pak Kepala Desa Jungsemi ini kalau ketemuan biasanya diejek gitu kan, gelem ngajari kan, yang seperti itu. Sehingga kalau dari Dinas Kelautan dan Perikanan tidak hanya di Jungsemi, semuanya harus bisa maju dan berkembang. Kalau kriteria dan langkah yang harus dilakukan untuk menjadi desa wisata bahari di pantai-pantai itu seperti apa? Tentunya yang namanya desa bahari itu satu, itu dari segi alam ini tidak membahayakan gitu ya. Harus terus aman dulu, terus keselamatan aman. Kemudian yang kedua masyarakatnya itu mendukung. Kita mengembangkan apapun kalau masyarakatnya tidak mendukung, ini kan percuma juga. Iya betul. Pemerintah membangun kan untuk masyarakat, gitu kan. Nah, dua masyarakatnya mendukung, terus kemudian ketiga sarpras dan sarananya nanti juga bisa mendukung. Pokoknya kita mau mengembangkan desa wisata bahari, tetapi akses jalannya ini tidak ada. Ini kan juga menjadi kendala yang boleh dikatakan kalau harus dikembangkan biaya membuat jalan sebagainya. Kemudian juga nanti kriteria salah satunya adalah masyarakatnya ini tentunya adalah masyarakat yang ibaratnya taat aturan juga gitu ya. Karena beberapa daerah wisata yang tadinya itu rame, kemudian pengunjungnya menjadi tidak datang lagi, atau mungkin daerah wisata yang menjadi konotasinya itu menjadi jelek, negatif. Biasanya kan ada juga ya, wisata buka sampai tengah malam, ini wisata apa? Nah, Jungsemi atau mungkin tempat wisata bahari di Kendal yang lainnya, ini rata-rata adalah menjaga itu juga, karena Kendal ini kan juga punya Kaliwungu ya. Kaliwungu ini adalah kota santri ya. Kita secara kultural keagama harus kita jaga, karena itu budaya masyarakat Kendal juga. Oke, luar biasa sekali, tetap memegang teguh budaya di kecamatan ya Bapak ya. Bapak, sebetulnya ketika desa itu menyandang sebagai desa wisata bahari, dampak yang dirasakan baik dari desa tersebut dan masyarakat seperti apa Bapak? Jadi dampaknya tadi Pak Kepala Desa sudah menyampaikan salah satunya ya, itu kan ada pendapatan.
kemudian juga ada pemasukan. Ini tentunya akan bermanfaat bagi warga. Lah, ada panti asuhan ini dibantu, kemudian anak yatim piatu ini dibantu dari hasil wisata. Terus kemudian masyarakat yang selama ini kesulitan mencari pekerjaan. Nah, ini tadi ada yang buka ikan bakar, ada yang buka warung di sekitar desa wisata. Otomatis ekonominya juga akan mulai berkembang. Terus kemudian juga keahlian dan keterampilan. Ada jasa-jasa seperti motret, ada jasa-jasa yang tentunya jasa-jasa tersebut ini adalah dari warga ataupun dari orang-orang di sekitar desa wisata Bahari. Jadi ekonomi pasti akan meningkat. Terus kemudian juga untuk kabupaten sendiri ini menjadi semacam potensi kalau mau ke Kendal, orang mau ke Kendal umpamanya gitu. Itu kan pasti, wah ini wisatanya apa, kemudian kulinernya apa, oleh-olehnya apa. Terus kemudian nanti sekarang ini kan Instagram ini kan juga luar biasa ya, medsos dan sebagainya. Nah, nanti selfie-nya di mana seperti itu, sehingga ini menjadi semuanya menjadi kreatif dan ekonomi tentunya mulai naik level ya, yang lebih baik lagi. Oke, kalau sejauh ini sinergi yang dilakukan dari DKP sendiri dan juga desa-desa wisata Bahari untuk meningkatkan potensi desanya masing-masing seperti apa Bapak sejauh ini komunikasinya? Jadi desa wisata Bahari ini salah satunya. Sebenarnya kita juga ada desa wisata yang lain ya, yang di daratan, yaitu di Kali Kesek ya. Jadi Kali Kesek ini di Boja Limbangan. Di sana itu awalnya adalah ada sungai-sungai, aliran sungai, kemudian kita tebari ikan, terus kemudian ikan ini menjadi berkembang di aliran sungai, kemudian pengunjung ini memberi pakan, pakannya beli diberikan kepada ikan. Terus ini kan menjadi menarik. Terus ada terapi ikan juga. Nah, ini kita terus mendorong supaya nanti tidak hanya Kali Kesek saja, daerah lain nanti juga bisa meniru, karena desa-desa terkaya di Indonesia ini satu Ponggok, Ponggok Klaten. Ini juga destinasinya adalah dia aliran sungainya bagus, terus ditebarikan, sehingga pengunjung datang, terus kemudian menjadi desa terkaya dari pemasukan. Yang kedua dari padi, desa Bandar ini semuanya nelayan, ini menjadi desa terkaya juga. Yang ketiga adalah dari wisata laut juga di Bali. Jadi Kendal ini punya laut yang cukup boleh dikatakan panjang ya, panjang garis panjang 42 km. Ini supaya bisa nanti menjadi sumber penghasilan gitu, bagi warga sekitarnya. Dan juga mensejahterakan ya Pak Metan tentunya. Gitu. Oke, luar biasa sekali dari Pak Hudi. Kita akan ke Pak Dasuki dulu. Pak, tadi telah disampaikan dampak-dampak yang dirasakan sejauh ini, tantangan yang dihadapi dari pemerintah desa dalam mengembangkan wisata Bahari di Pantai Indah Kemang ini seperti apa Pak? Ya, tantangannya itu sebetulnya kita itu kepada masyarakatnya sendiri, Pak. Kita bisa memberi pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa mendukung sepenuhnya untuk kegiatan wisata. Karena kegiatan wisata itu berkaitan sepenuhnya, Mbak. Perilaku dari pemudanya, perilaku dari masyarakatnya, itu akan menentukan arah daripada pariwisata. Maka dari itu tadi saya sampaikan, kita ada Pokdarwis bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, tokoh agama bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi itu tantangan-tantangan kita. Terus ya berikutnya, tantangan yang paling berat kita jaga adalah kita menjaga keamanan dan ketentraman. Makanya kita untuk menjaga keamanan dan ketentraman, kita libatkan berbagai pihak untuk ikut nyengguyung membantu menjaga keamanan dan ketentraman di
pariwisata Pantai Indah Kemangi. Oke, Pak tadi juga sempat disampaikan bahwasanya desa wisata bahari itu kan banyak sekali, mulai dari potensi baharinya, kemudian aksesnya. Nah, sejauh ini pemerintah desa ketika mengusulkan ke pemerintah daerah mengenai akses jalan, sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, kami untuk mengusulkan untuk akses jalan, karena ini menjadi jalan kabupaten, kami mengusulkan ke kabupaten, Mbak. Ya, terutama ke DPRD, terus ke PU. Bupati, ke PU. Jadi pernah saya, Mbak, saya duduk bersama di kantor DPRD itu, ketua DPRD, PU maupun dari dinas yang lain itu duduk bersama untuk merumuskan atau untuk menyetujui pembangunan jalan itu, Mbak. Terus untuk PJU atau lampu jalan masuk ke Pantai Indah Kemangi itu pun saya juga begitu juga. Jadi kami ada komunikasi dari berbagai pihak. Ya, termasuk dari dinas kelautan itu pun saya sampai minta tolong untuk menyorong itu semua, Mbak, supaya ini clear semuanya. Jadi kami memang kerjasama dari berbagai pihak itu sangat intens sekali. Untuk membangun sampai sejauh ini ya, Iya, Bapak ya. betul, Mbak. Kalau ke depan ada rencana, ada pengembangan apa lagi, Pak, di sini? Ya, kita kan jalan ini kan belum sempurna, Mbak. Jadi kami ya barusan mengajukan proposal juga untuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan. Karena jembatan itu untuk menghubungkan akses kita wisata yang paling timur, Mbak. Nah, kita kan belum mampu, jadi kita sedang mengajukan proposal ke Kementerian PU. Ya, adapun keadaan negara yang sedang semacam ini, ada pemangkasan anggaran dan sebagainya, makanya sampai sekarang belum ada jawaban dari itu, Mbak. Kami pun menyadari keadaan negara yang semacam ini pun menyadari. Nah, tapi paling tidak kami kan sudah berbuat, Mbak, sudah berusaha. Dan mudah-mudahan ke depan kita meminit anggaran dari pendapatan Pantai Indah Kemangi bisa untuk membantu pengembangan yang di Pantai Indah Kemangi dengan masif, Mbak. Kalau dari pendapatan sendiri, Bapak, paling banyak itu berapa dalam 1 bulan? Dan paling sedikit berapa? Kalau dalam 1 bulan itu saya bikin rata-rata itu ya sekitar 100-an juta, Mbak. 100 juta. 100 juta bikin rata-rata. Itu bersih ya, Bapak? Ya, bruto, Mbak. Bruto. Bruto. Ya, kadang-kadang ya lebih, kadang-kadang lebih. Ya, kita hitung itu ya kalau 1 miliar lebih lah pendapatan dalam 1 tahun. Lebih. Itu rata-rata paling banyak pengunjungnya 3.000 tadi ya, Pak ya? 3.000 sampai 4.000 pengunjung di weekend. Kalau musim musim libur tahun baru lebih banyak lagi, Mbak. Kalau tidak hujan lebih banyak lagi. Oke. Terus musim libur hari raya Idul Fitri lebih banyak lagi. Oke. Kalau strategi ke depan, Pak, untuk meningkatkan jumlah pengunjung seperti apa dari pemerintah desa? Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Udi, kita tingkatkan promosi lewat digitalisasinya. Terus kita membuat konten-konten medsosnya dengan baik. Makanya kami kemarin berembuk juga sama Pak Udi untuk didatangkan sebagai narasumber atau sebagai mentor dari UGM atau dari fasilitas dari universitas yang lainnya untuk didatangkan di Pantai Indah Kemangi memberi ilmu kepada masyarakat kami. Oke, Pak, tadi kan juga sempat mau dihadirkan dari mahasiswa dari UGM, nanti tanggapannya seperti apa dari pemerintah desa? Ya, kami terima kasih sekali, ini upaya positif dari Dinas Kelautan Kabupaten Kendal untuk memfasilitasi atau untuk membantu kemajuan wisata bahari, apalagi Jung Semi itu sudah dinyatakan sebagai desa wisata bahari yang mendapat julukan Pak, kok lupa. Paripurna apa? Sudah mendapat istilahnya ya sudah predikat baiklah dari Kementerian Kelautan. Makanya personil kami dari Pantai Indah Kemangi itu diminta untuk menjadi narasumber
narasumber kemarin yang di Labuan Labuan Bajo itu pun narasumbernya termasuk dari Pantai Indah Kemangi. Terus ada pelatihan di Bali, itu pun pelatihan dalam administrasi, manajemen dan lain sebagainya itu difasilitasi semuanya dari Kementerian Kelautan. Itu kami mengirimkan personil ke sana untuk dilatih itu. Jadi kami itu terima kasih sekali kepada dinas-dinas terkait, terutama Dinas Kelautan itu banyak sekali membantu kami. Bahkan untuk meminta bantuan ke ke Kementerian Kelautan itu kami cuma ngomong saja, Mbak. Proposalnya itu malah difasilitasi dari Kementerian, dari Dinas Kelautan. Dibantu Ya, untuk dibantu. membangun ini semua. Jadi, Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini akan diupayakan dari pemerintah desa, akan terus dikembangkan ya Bapak ya. Insya Allah, Mbak. Insya Allah. Oke, Bapak, ini terakhir dari Pak Dasuki, pesan dan juga ajakan kepada masyarakat untuk datang ke Pantai Indah Kemangi dan juga menjaga alam dan juga mangrove di sini. Silakan. Terima kasih. Kami pesan kepada masyarakat, ini Pantai Indah Kemangi ini kekayaan Desa Jungsemi. Kami pesan kepada masyarakat Desa Jungsemi, ini harus diwariskan kepada anak cucu kita dan harus dijaga dengan baik. Tidak boleh dikuasai secara pribadi maupun dikuasai komersil secara pribadi dan lain sebagainya. Harus dijaga, jangan sampai dikuasai oleh pihak lain yang tidak bisa memberi keuntungan kepada masyarakat desa. Dan kami berpesan juga kepada pengunjung Pantai Indah Kemangi, tolong dijaga kebersihannya, tolong dijaga etika dengan baik, keamanannya untuk Pantai Indah Kemangi, demi kelangsungan wisata bahari Pantai Indah Kemangi. Kami selaku kepala desa berharap banyak kepada semua pengunjung untuk menjaga itu semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dasuki. Harapannya sangat luar biasa bagi generasi selanjutnya. Selanjutnya kita ke Pak Hudi, pesan dan juga komitmen dari DKP Kendal untuk senantiasa mendampingi dan juga memajukan desa wisata bahari di Kabupaten Kendal dan juga tidak hanya di Pantai Indah Kemangi saja. Silakan Bapak. Indonesia itu adalah negara maritim, karena sebagian besar wilayah kita adalah lautan. Nenek moyang kita itu juga pelaut, bukan pendekar atau yang lainnya. Sehingga mari bersama-sama kita laut ini dan sumber alam yang ada di sekitar laut ini bisa dimanfaatkan dengan bijak, dengan baik, tidak merusak lingkungan, tetapi mengambil keuntungan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar pesisir dengan tetap menjaga kelestarian dan tetap mengingat bahwasanya ini bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Dinas Kelautan dan Perikanan berkomitmen terus berada dan terus ada di permasalahan pesisir dan terus akan hadir apabila masyarakat di sekitar pesisir ini merasa tidak nyaman dengan lingkungannya, sehingga kita tetap akan bisa hadir di sana untuk membantu. Oke, luar biasa sekali Pak Hudi, komitmen dari DKP Kendal untuk senantiasa menuntaskan masalah dan juga mencegah permasalahan lingkungan terutama di sektor maritim yang ada di Kabupaten Kendal. Dan akhirnya saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV.